Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pagi hari di udara yang segar. Pagi ini kita akan belajar tentang dongeng ya. Kita akan belajar tentang dongeng. Sebelumnya kita lihat dulu apa pengertian dari dongeng. Dongeng itu cerita tentang khayalan atau karangan yang tidak terjadi sungguh-sungguh dan tidak nyata. Sering juga cerita kehidupan zaman dahulu yang sudah ditambah-tambahkan. Tokohnya bisa manusia, bisa hewan, bisa pula tumbuhan. Alur ceritanya sederhana, berisi pesan atau nasihat bagi pembaca atau pendengarnya. Nah, kita lihat contoh-contoh dongeng. Ada dongeng bawang merah, bawang putih, maling kundang, lutung kasarung. Siapa yang sudah pernah mendengar dongeng bawang merah, bawang putih? Berikut, siapa yang sudah pernah mendengar cerita maling kundang? Ya, berikut, siapa yang sudah pernah mendengar cerita lutung kasarung? Pinter. Nah, sekarang kita lanjut jenis-jenis dongeng. Jadi dongeng itu juga ada berjenis-jenis. Satu jenis dongeng yang pertama, mite atau mitos. Nah, mite atau mitos ini dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib dan dianggap suci. Tokohnya dewa atau dewi. Contoh mitos yaitu Nyi Loro Kidul yang terkenal dengan Ratu Pantai Selatan. Siapa dari kalian yang sudah pernah membaca, mendengar, atau menonton cerita dari Nyi Loro Kidul, Nyi Roro Kidul? Berikut jenis dongeng yang kedua, legenda. Legenda dongeng tentang asal-usul suatu daerah atau sejarah nama. Contoh legenda, asal-usul Tangkuban Perahu. Ayo, siapa yang sudah pernah mendengar cerita tentang Tangkuban Perahu? Atau sudah pernah datang ke Tangkuban Perahu? Tempatnya itu ada di Bandung. Ya, berikut jenis dongeng berikut yaitu fabel. Ya. Fabel dongeng yang tokohnya hewan. Contohnya kancil dan buaya. Apalagi contoh yang lain selain kancil dan buaya? Semut dan gajah. Ada lagi yang lain? Monyet dan kancil. Ya. Jadi fabel ini menceritakan kehidupan hewan. Berikut jenis dongeng yang keempat, hikayat. Hikayat yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang di zaman dahulu. Contohnya cerita Si Pitung. Cerita Si Pitung ini yaitu cerita rakyat yang berasal dari Betawi. Nah, sekarang nama Betawi itu jadi Jakarta, ya. Si Pitung ini
seorang pemuda yang gagah berani melawan penjajah Belanda. Berikut jenis dongeng yang kelima, yaitu parabel. Nah, parabel ini dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesannya. Nah, contoh cerita Katak Hendak Jadi Lembu. Nah, dari cerita Katak Hendak Jadi Lembu ini mau menyampaikan pesan bahwa kalau kita, ya misalnya kita hanya gaji kita dengan pengeluaran itu harus seimbang. Misalnya kalau kalian sudah bekerja, ini nasihat atau pesan bagi orang yang sudah bekerja. Misalnya dia sudah bekerja dan mendapatkan gaji, misalnya gajinya sebulan 3 juta. Berarti pengeluarannya juga harus sama. Jangan penerimaannya 3 juta, pengeluarannya 5 juta. Jadi sekali lagi yang disampaikan dalam cerita ini, Katak Hendak Jadi Lembu, antara penerimaan dan pengeluaran itu harus seimbang. Nah, anak-anak, ada yang mau bertanya tentang dongeng pelajaran kita pada hari ini? Ada enggak? Nah, kalau enggak ada, nanti Ibu Masya akan memberikan tugas kepada kalian. Setiap orang mencari satu cerita dongeng, ya. Setiap orang mencari satu cerita dongeng, kemudian kamu hafalkan cerita tersebut. Kemudian divideokan dan dikirim ke Ibu Masya. Ya, sekali lagi tugasnya setiap orang mencari satu cerita dongeng. Kemudian dihafal, divideokan dan dikirimkan kepada Ibu Masya. Sudah jelas tugasnya? Ya. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.